Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Hufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir Tarbawi, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Fadilah dengan NIM 2320053, mata kuliah tafsir Tarbawi dari kelas PGMIB. Berkarya, berbakti, bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video motivasi dengan tema tentang hak asasi manusia yang berjudul Pentingnya Hak Asasi Manusia atau Hak Bebas bagi Setiap Orang. Surat An-Naml ayat 40. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir Tarbawi. Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri secara pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidupnya, termasuk di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah. Kebebasan merupakan suatu hal untuk bebas melakukan apa saja yang ingin diinginkan, dan tentunya dengan memperhatikan norma serta aturan yang telah berlaku. Kebebasan manusia memiliki arti bahwa manusia tentu bukan seorang budak atau individu yang menjadi milik orang lain. Akan tetapi, seseorang yang dapat bebas mengatur dirinya sendiri. Manusia bebas menolak atau menerima segala sesuatu dan bebas menentukan kemauan serta aktivitasnya. Oleh karena itu, kebebasan dalam pemikiran etika Islam adalah kebebasan yang berlandaskan tanggung jawab. Terdapat beberapa ayat yang menyinggung mengenai hak bebas. Salah satunya pada surat An-Naml ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika darfuk. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, yang artinya, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, akan sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Adapun beberapa pelajaran yang dapat diambil dari surat An-Naml ayat 40, yaitu yang pertama, dengan adanya rasa syukur akan membawa keselamatan dan kebaikan pada diri sendiri. Kemudian dengan adanya rasa syukur dapat menguatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup di dunia adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perlu menjauhi adanya sifat kekufuran karena akan mendatangkan hal-hal buruk bagi hidup. Kaitan ayat ini dengan kehidupan nyata sekarang ini adalah di dalamnya terdapat suatu pembelajaran yang amat penting, yakni mengenai pilihan bersyukur dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala.
yang dimana dari dua pilihan tersebut memiliki sisi yang berbeda antara positif dan negatif. Untuk itu sangat penting untuk mengkaji surat An-Naml ayat 40 sebagai bekal hidupnya agar memperoleh kebaikan jauh dari keburukan yang merugikannya. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki hak tersendiri. Hak sendiri merupakan hak-hak yang dimiliki secara pribadi oleh manusia sebagai anugerah dari lahir oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap individu tentu memiliki hak yang berbeda-beda tergantung dari status yang diberikannya. Kesimpulan dari ayat tersebut adalah bahwa manusia diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari kebebasan itu muncul tanggung jawab dari pilihannya itu. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya faidah syukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari para hamba dan ibadah mereka, Maha Pemurah kepada mereka dengan melimpahkan nikmat kepada mereka, sekalipun tidak menyembahnya. Dalam surat An-Naml ayat 40 yang mengimplementasikan rasa syukur bahwa pada akhirnya kita harus mensyukuri segala sesuatu yang telah diberikan. Seperti misalnya dalam hal-hal kecil yaitu bersyukur terhadap apa yang dimiliki oleh diri sendiri. Motivasi saya yaitu kebebasan terbaik adalah menjadi diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.